Pendidikan di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Peperangan dan penjajahan mewarnai perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia, mulai dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini, memiliki peranan yang penting dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Dimulai dari zaman kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia masih ditemukan banyak kesenjangan untuk beberapa keturunan Belanda, pribumi, dan Tionghoa. Pendidikan saat itu hanya memfokuskan pada keturunan Belanda, sedangkan pribumi dan Tionghoa mendapatkan perhatian berbeda untuk mengenyam pendidikan. Pribumi hanya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja hanya untuk mendidik orang-orang menjadi pembantu dalam beberapa usaha di era kolonial Belanda. Pendidikan ini semata-mata hanya untuk memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaan di era kolonial Belanda itu sendiri. Seperti pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya digunakan untuk mendidik calon bupati. Pada tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk merubah radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian, pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Isi rencana pembelajaran Taman Siswa menunjukkan sifat kultur nasional. Tiap-tiap mata pelajaran diberikan sebagai bagian dari peradaban bangsa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang mendasarkan pada kebudayaan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan. Selain Taman Siswa, lahirnya Gerakan Budi Utomo oleh Wahidin Sudirohusodo dan Sekolah Kartini atau Sekolah Khusus Perempuan oleh Raden Ajeng Kartini yang memiliki keinginan sama untuk membantu sesama pribumi. Wahidin Sudirohusodo adalah sosok yang memberikan saran pada Sutomo hingga akhirnya mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ialah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar School tot Opleiding van Inlands Artsen atau Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Sedangkan Sekolah Kartini pertama kali didirikan di daerah Semarang pada tahun 1913 oleh Yayasan Van Deventer di bawah naungan Yayasan Kartini atau Kartini Vereniging. Dunia pendidikan dari zaman kolonial sampai di era modern ini banyak mengalami perubahan pesat seiring perubahan zaman yang semakin canggih. Segala aturan dan tujuan pendidikan perlahan mulai berubah dimulai saat Ki Hajar Dewantara hadir dan mendirikan Taman Siswa. Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama dengan semboyannya yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Tutwuri Handayani. Peserta didik bisa menikmati pendidikan dan pengajaran yang awalnya masih terbatas, yang perlahan berubah seiring perubahan zaman. Sejak saat itu, para warga Indonesia bebas dan merdeka dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Peserta didik sudah memiliki kebebasan penuh dalam artian merdeka belajar, merasakan pendidikan tanpa harus ada lagi kekangan dan doktrin dari siapapun. Peserta didik dengan tenang belajar sesuai bakat dan minat mereka. Tugas guru adalah senantiasa menuntun dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan bakatnya, supaya nantinya peserta didik dapat mandiri. Selain itu, pendidikan saat ini digiatkan dengan belajar wajib 12 tahun. Hal itu berupaya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, apalagi dalam kondisi revolusi industri saat ini. Harapannya, pendidikan Indonesia semakin maju, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi anak yang buta huruf, tidak ada lagi anak yang kurang pendidikan. Itulah harapan Indonesia ke depannya. Pendidikan masa kini lebih modern dengan dikaitkannya segala materi dan proses pembelajaran dengan alat elektronik.
Namun dikarenakan kurangnya penelitian tentang pemerataan teknologi, masalah selanjutnya muncul karena tidak semua peserta didik memiliki gawai ataupun alat elektronik yang mendukung pembelajaran. Hingga yang terbaru saat ini yaitu Merdeka Belajar yang memiliki tujuan untuk memerdekakan peserta didik itu sendiri. Dalam proses belajarnya, peserta didik ini bebas dan merdeka dalam pendidikan dan pengajaran untuk memilih jalan hidup yang mereka minati. Peserta didik ini juga belajar dengan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah tanpa tekanan maupun pembatasan. Hal ini menjadi pembaharuan bagi pendidikan Indonesia karena tidak hanya mengutamakan pengetahuannya saja, tetapi mendukung sosial emosional dari peserta didik. Terima kasih.